BPS pada tanggal 5 Agustus lalu menyampaikan ada pertumbuhan ekonomi triwulan 2, ada indeks kondisi dan prospek bisnis, industri manufaktur, kemudian ada soal ketenaga kerjaan, lalu ada kemiskinan, ada tingkat ketimpangan. Ini kelihatannya lebih menarik karena khusus 6 bulan ini ketimpangan meningkat ya secara nasional maupun secara selalu ada beberapa concern di sektor ketenagakerjaan yang dirasakan dan diberi masukan oleh masyarakat langsung ya. Jadi bagaimana punya mahasiswa, bagaimana mereka mencari kerja, curhat dan sebagainya. Jadi itu yang mungkin kenapa saya pengen fokus selain di pertumbuhan ekonomi juga di aspek tenaga kerja. Jadi saya 2 poin aja di sini, masukan terkait pertumbuhan ekonomi, masukan terkait ketenagakerjaan, dan masukan kebijakan secara umum. Untuk pertumbuhan ekonomi, saya cuma mau menyampaikan bahwa sebenarnya memang terlepas dari bagaimana metodenya, kesesuaian data dengan antara data dan rasa, tadi mungkin yang sudah banyak disinggung oleh Bapak Ibu, inklusivitas dan lain sebagainya. Saya mau lihat secara kuantitatifnya dulu. Waktu itu saya pernah membuat hitungan untuk mencapai target 8%, kredit perbankan tuh harus tumbuh berapa, lapangan kerja harus tumbuh berapa, investasi atau PMTB harus tumbuh berapa, pengeluaran pemerintah harus tumbuh berapa. Kalau kita evaluasi, kalau mau tumbuh 8%, itu kredit perbankan harus tumbuh 18% secara year on year, melampaui pertumbuhan kredit dalam 16 tahun terakhir. Nah, di Juli ini pertumbuhan kredit kita sudah membaik ke 12,67%. Nah, jadi tapi tetap ada gap ya, jadi belum mencapai target yang 18% itu, seperti itu. Jadi masih PR nih, masih ada gap sekitar 6% untuk kita kejar lagi dari sisi pertumbuhan kredit. Ini kita belum bicara kualitas. Ini masih bicara benar-benar angka kuantitatif berdasarkan dari model. Kemudian yang kedua, lapangan kerja itu harus tumbuh 3%. Nah, rata-rata 16 tahun terakhir, kita tumbuh lapangan kerja kita itu 2%. Nah, dari data kemarin yang diukur dengan kesempatan kerja itu tumbuhnya 1,02%. Nah, jadi saya melihat bahwa ada tantangan di lapangan kerja ini karena kita itu sudah turun dari rata-rata selama ini. Jadi, lapangan kerja itu menjadi PR. Berarti yang kita tumbuh 5% selalu tinggi itu memang ke lapangan kerja itu tidak tercermin. Maksudnya tidak apple to apple korelasinya gitu ya, tidak one to one correlation gitu. Karena dari sisi lapangan kerja itu tumbuhnya lebih rendah daripada 16 tahun terakhir yang di kisaran 2%. Nah, untuk mencapai 8% berdasarkan modeling simulasi yang kami buat itu harus tumbuhnya 3% secara tahunan seperti itu. Nah, terus jadi ini masih PR ya di sini Bapak Ibu untuk itu. Terus kemudian pertumbuhan investasi dengan proksi pembentukan modal tetap bruto kemarin di triwulan 2 tuh tumbuhnya 6,87. Rata-rata kita 5,6. Jadi sebetulnya kalau dari angka BPS itu ya di triwulan 2 ini kita lumayan di atas rata-rata. Namun belum mencapai kalau mau 8 itu harus 7,8. Ini sekali lagi belum bicara kualitas ya. Gitu, baru secara kuantitatif. Jadi ini lumayan tercapai, tapi masih ada gap untuk mencapai yang 8%-nya. Nah, kemudian untuk pertumbuhan pengeluaran pemerintah, nah ini justru Pak Awalil yang banyak jagonya ya. Artinya gini, rata-rata pertumbuhan historis selama pengamatan atau 16 tahun terakhir itu di data kami adalah 6,2%. Nah, di triwulan 2 ini 15,97. Triwulan lalu kan juga gede banget kan. Jadi kita selalu gede nih. Dalam sejarah nih, tahun-tahun ini digenjot banget pengeluaran pemerintah. Padahal selama ini rata-rata pengeluaran pemerintah itu growth-nya di 6%. Gitu. Tapi kita tuh beyond itu, 15,97 ya, yang sekarang tuh setahun lalu juga, yang kuartal lalu juga tinggi juga. Nah ini berarti government driven banget ya, pertumbuhan ekonomi kita belakangan ini. Itu yang bisa kita baca sih dari data antara rata-rata sama yang aktual saat ini, seperti itu. Nah, bicara mengenai dari mana? Nah, itu kan Pak Awal juga yang udah banyak ya di podcast-podcastnya pasti selalu membahas juga di kajian-kajiannya dari mana sih pertumbuhan sebesar itu. Nah, makanya ini kalau saya balik ke sini terkait dengan pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, ini kan kalau kita bicara input, proses, output, dan outcome. Nah, jadi di sini bahwa inputnya apa, prosesnya seperti apa, dan output dan outcome. Nah, kita kan selama ini ya udah pokoknya pertumbuhan ekonomi segitu, mau lewat caranya itu gimana gitu prosesnya. Nah, kalau kita lihat itu memang sangat mengandalkan kepada government.
ya government driven itu salah satunya, makanya soalnya growth-nya kan sangat digenjot dengan pengeluaran pemerintah itu yang diakselerasi. Nah, cuman untuk pengeluaran pemerintah yang naik itu caranya gimana? Satu, misalkan melalui pajak, ya. Pajak itu kan dengan adanya Cortex terbantu, ya. Tapi kemudian nanti akan ada macam-macam lah, mulai dari ya pembiayaan juga lewat Danantara Bond, Patriot Bond, terus kemudian ada semacam tax amnesty terselubung atau seperti apa gitu ya. Tapi intinya pemerintah kan saat ini lagi butuh pajak gitu ya Pak Walil ya dan rekan-rekan sekalian. Nah, pajaknya itu ya ada kemudian edaran yang katanya melibatkan informasi pajak dengan Babinsa dan lain sebagainya. Jadi caranya itu gimana gitu untuk menggenjot si growth yang 15,67% itu. Caranya dengan ya itu tadi menggenjot pajak, cuma menggenjot pajak balik lagi caranya gimana? Sampai di media-media itu ada ya pajak digital, kemudian ada pajak apalagi ya memang itu dikejar gitu ya untuk apa peluang pajaknya dan lain sebagainya. Terus kemudian dari sisi pembiayaan ya melalui bonds misalkan obligasi. Nah, terus kita juga melihat kemarin data BI sedikit karena moneter data BI itu naik sekali pemilikan obligasi oleh SBN oleh SBI ya. Jadi kepemilikannya tuh naik cukup tinggi gitu. Jadi artinya BI banyak beli SBN kan. Nah, itu kan juga akomodasi dari sisi kebijakan moneter. Uang primer kita makanya melonjak kan. 17% itu jarang terjadi gitu. Dengan cara untuk menggenjot itu tercapai mungkin si 8%-nya atau mendekati 8 atau ya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tapi prosesnya itu loh. Prosesnya itu sejauh mana ada risk-risk yang jadi muncul, risk-risk yang meningkat ya dari resiko pembiayaan, resiko pajak di mana ya itu tadi masyarakat kelas menengah sekarang oke, kepatuhan pajak itu memang sangat penting tapi juga ya masyarakat kelas menengah jadi merasa ya banyak sekarang kebijakan-kebijakan tuh yang agak menakutkan ya terkait pajak tadi misalkan pelibatan Babinsa dan Babinkamtib walaupun dari Ditjen Pajaknya kan itu bahwa itu cuma sekedar untuk informasi tapi kan masyarakat membacanya itu udah kayak ada kepatuhan yang berdasarkan pendekatan keamanan bukan kepatuhan sukarela seperti itu. Nah, itu kan juga mau apa menyebabkan masyarakat jadi was-was. Terus juga ada nanti kebijakan-kebijakan baru BPJS Kesehatan tuh sebagai apa syarat layanan publik. Padahal mungkin masyarakat tuh karena udah daya belinya rendah banget, mereka tabungannya juga menipis, untuk bayar BPJS mungkin juga terbatas ya. Udah gitu ada kasus yang kemarin juga udah bayar bagus tapi ternyata tidak dapat ruangan gitu kan. Nah, ini kan terus masyarakat akan semakin sulit dapat layanan publik gitu. Jadi hal-hal seperti itu jadi mewarnai, oke kita tumbuh tinggi, tapi dalam praktek tuh kita makin sulit di beberapa hal. Makin sulit nanti dapat layanan kesehatan, makin sulit untuk dapat layanan publik kalau BPJS itu jadi syarat. Pajak itu juga makin dikejar-kejar kesannya seperti itu gitu. Dan itu banyak kan di kelas menengah. Dan kita kelas atasnya ini kita belum dengar gitu ya, bagaimana kebijakan pajak ini juga menyasar ke kelas atas ya yang world tax dan lain sebagainya. Nah, itu jadi keadilan yang tadi disampaikan Prof. Rahmat tuh setuju banget bahwa memang itu harus ada gitu proses keadilan dan distribusi tadi. Jadi itu juga jadi proses untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang segitu tapi masyarakat di satu sisi ada beban-beban yang semakin meningkat. Terus ada resiko di sektor moneter misalkan tadi moneter yang membiayai fiskal yang terlihat dari kepemilikan SBN yang meningkat pesat gitu kan di Bank Indonesia dan uang primer yang tumbuh sangat pesat juga gitu. Ya wajar sehingga nilai tukar cenderung melemah karena uang primer kita juga mengalami peningkatan. Itu input dan proses itu juga penting. Jadi kita tidak semata-mata hanya melihat kepada output. Caranya bagaimana ya prosesnya itu dari sisi partisipasi stakeholder, kelibatan masyarakat, teknokrasi kebijakan ya yang sering disampaikan oleh Pak Edi dan teman-teman juga di dalam grup. Dan kemudian cara dan tata kelola dalam mencapai output tersebut. Caranya tuh gimana? Caranya itu menyenangkan dalam arti bahwa masyarakat juga merasa dilibatkan, tidak melanggar prinsip demokrasi, kemudian private sector juga tetap diberikan ruang. Jadi negara dan private itu saling berdampingan, jadi tidak merasa ketakutan dan nanti juga akses itu juga diberikan untuk memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Itu tadi menyangkut pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua terkait dengan masukan mengenai ketenagakerjaan. Data ketenagakerjaan bagus sekali dari tingkat pengangguran terbuka kita kan sangat turun. Nah, tapi kami di sini mau memberikan beberapa catatan terkait dengan keadaan ketenagakerjaan yang disampaikan di dalam rilis BPS tersebut. Kita apresiasi ya bahwa pemerintah berhasil menurunkan tingkat pengangguran. Itu tentu kita apresiasi. Jadi pemerintah bilang, oh oke, pertumbuhan ekonomi kita berarti bisa menyerap lapangan kerja seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini masukan terkait ketenagakerjaannya, kalau dilihat di sini
Bagus semua ya, dalam arti bahwa katanya jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan selama Februari. Pekerja formal meningkat dari 59,9 juta menjadi 60,31. Ada kenaikan sedikit dari ini formal ya. Kita apresiasi ya, dari 40,58 porsinya jadi 40,7. Seperti itu. Nah, itu kan berarti formal tambah banyak. Nah, tapi tipis banget sih naiknya gitu. Nah, mungkin perlu ditingkatkan lagi yang formalnya karena kita memang masih kurang banget. Berarti kan judulnya 59,3 masih informal. Dan informal ini yang kelayakan pekerjaannya masih jadi tanda tanya. Kalau kita lihat perubahannya di sini buruh dan karyawan itu disebutkan kan di sini katanya kenaikannya buruh dan karyawan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya Bapak Ibu yang menjadi pendorong utama meningkatnya itu buruh karyawan yes naik 0,342 tapi bukan yang paling tinggi, yang naik paling tinggi itu berusaha sendiri. Nah, di sini makanya saya komentarnya adalah peningkatan pekerja formal memang ada. Itu kita apresiasi. Namun yang justru lebih banyak meningkat itu adalah berusaha sendiri. Nah, orang yang berusaha sendiri ini apa sih? Mungkin YouTuber-YouTuber, ibu-ibu rumah tangga sekarang pada jadi food vlogger, kemudian ya orang-orang yang nggak punya pilihan ya udah buka usaha sendiri dan seterusnya. Artinya ini kan kebanyakan informal juga sebenarnya berusaha sendiri ini ya. Yang formal kan cuma buruh dan karyawan aja sebenarnya gitu. Tapi yang kita lihat meningkat juga itu adalah yang berusaha sendiri. Di mana berusaha sendiri ini kan ya masih banyak yang informal di situ. Pekerja bebas di pertanian dan non pertanian gitu kan. Nah, yang perlu dicermati ini bisa ambigu gitu loh. Yang berusaha sendiri ini apa gitu dan yaitu kebanyakan istilahnya mereka bekerja di sektor survival. Jadi yang untuk survive aja gitu kebanyakan bukan untuk yang dia naik kelas atau yang kemudian bisa meng-create lapangan kerja baru lainnya. Nah, kita berharap sebetulnya dari program-program prioritas, dulu Pak Edi pernah bikin ya, dari program MBG itu bisa menghasilkan berapa juta tenaga kerja, dari program KDMP berapa. Sebenarnya angka-angkanya fantastis gitu ya, bisa menyerap sekian juta, sekian ibu. Nah, bisa membantu meningkatkan secara formal sektor ini seperti apa. Itu juga harapannya begitu. Jadi program-program prioritas itu kita harapkan memang bisa menyerap lapangan kerja. Ya, tapi saya coba tanya-tanya aja ke anak-anak muda gitu ya, apakah mereka tuh bisa daftar manajer Kopdes dengan mudah, aksesnya ada atau enggak. Katanya websitenya susah untuk diakses, informasinya seperti itu. Jadi ada tapi tiada gitu. Nah, itu yang bagaimana sih informasinya nih ada dari Kemenaker, dari kementerian-kementerian terkait ya, yang pelaksananya Kementerian Koperasi itu lowongan-lowongan itu adanya di mana sih buat anak-anak muda kita gitu. Kenapa tidak open di bursa kerja dan lain sebagainya. Jadi opening dan rekrutmen ini menjadi sangat penting ya agar ketenagakerjaan kita lebih bagus. Setengah pengangguran, Bapak Ibu. Jadi kalau dari kualitasnya setengah pengangguran itu kita lihat di data itu agak naik ke 7,28 dari 7,27. Walaupun secara tren turun dari 2025. Tapi dari Februari ke Mei ini ada kenaikan sedikit. Tingkat pekerja paruh waktu juga mengalami kenaikan dari November 2025 ya. Tapi kalau dari Februari memang turun sedikit, tapi masih tinggi gitu tingkat pekerjaan paruh waktu. Juga nanti pengangguran terselubung ya. Jadi orang-orang yang bekerja tidak sesuai dengan keahliannya. 64,64% pekerja muda yang bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, sementara 22,36 mengalami over educated dan 13% yang match. Jadi 22,36 ini over educated ya. Kadang jadi ya mungkin mereka bisa jadi pekerja online atau ya sekedar food aja yang tidak sesuai dengan bidangnya. Kita banyak sarjana teknik tapi megangnya spatula seperti itu kayak gitu lah. Jadi yang itu yang perlu kita perhatikan karena apa? Sekarang memang Indonesia itu banyak kan akomodasi mamin ya. Jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan sektor yang banyak banget perubahan tenaga kerjanya itu adalah akomodasi mamin yang tinggi banget. Nah ini kan yang khas banget kalau kita lihat kafe dimanapun dibuka pasti rame. Apa aja itu kafe ya. Jadi memang di Indonesia itu sekarang ekonominya berbasiskan kepada penopang utamanya tuh saya melihat selain sektor pertanian itu akomodasi mamin ya. Jadi akomodasi mamin ini luar biasa memang. Nah cuman pertanyaannya akomodasi mamin ini kebanyakan survival ekonomi. Jadi bagus tapi dia perlu dilengkapi dengan hilirisasi dan industrialisasinya. Sedangkan industri yang formal, justru industri itu penyerap lapangan kerja formal yang paling gede, itu cuma naik 0,009 juta orang gitu loh. Padahal investasi kan tadi tumbuhnya 6,87, tapi investasi ini kan banyak kan di industri ya, atau di konstruksi misalkan. Tapi di industrinya tidak tercermin dari sisi kenaikan
lapangan kerjanya. Kemudian juga aktivitas jasa lainnya. Ini kebanyakan ya tadi mungkin ekonomi kreatif, games, food vlogger dan lain sebagainya kayak gitu-gitu apa namanya dari digital gitu ya. Nah, tapi tadi gimana keberlanjutannya itu juga penting untuk diperhatikan. Beberapa program pemerintah sendiri untuk lapangan kerja ini ada dukungan pelatihan program prioritas. Ya ini kalau dari Kemenaker seperti ini. Cuman pelaksanaannya itu seperti apa ya di dalam praktek gitu. Pemagangan nasional, magang nasional ini juga penuh banget, banyak ya mahasiswa tuh sangat membutuhkan magang untuk pengalaman mereka gitu. Kemudian ada perbaikan siap kerja, kemudian penguatan kompetensi, program kolaborasi seperti Green Job dengan Kementerian SDM. Nah, itu sejauh mana? Pelatihan SDM makan bergizi gratis, pelatihan SDM Kopdes di Kementerian Koperasi. Nah, ini bagaimana aksesnya dan sosialisasinya kepada masyarakat? Karena tadi yang sederhana aja websitenya atau call centernya itu susah untuk dihubungi. Nah, bagaimana nanti generasi-generasi kita yang Gen Z ini yang kemarin ada keluar di salah satu headline media pengangguran muda 1 juta orang yang NEET, dia not employed, not in employment and not in training juga ya. Jadi tidak sedang bekerja, tidak sedang training. Nah, itu tuh cukup makin meningkat seperti itu. Nah, itu kayak seperti itu bagaimana ya? Bonus demografi ini bisa kita manfaatkan kalau program-program ini dalam implementasinya ya banyak kan pakai ordal gitu ya. Itu yang juga proses rekrutmen untuk anak-anak muda kita itu harus disiapkan gitu. Jadi data-data tadi yang bagus-bagus masalah ketenagakerjaan itu masih perlu dicermati lagi dalam praktik dan implementasinya serta dalam memberikan akses. Proses mencapai pertumbuhan ekonomi juga perlu diperhatikan dan diperbaiki agar lebih sesuai antara data dan rasa serta adanya sense of belonging dan kepuasan publik terhadap proses sesuai dengan yang diharapkan dan kinerja penilaian yang konsisten seperti itu. Karena ya tadi kan kita kadang-kadang ada indikator-indikator yang nggak sejalan seperti itu. Kalau dipublishnya oleh siapa atau lembaga mana beda dengan yang dipublish oleh yang lain. Nah itu kadang konsistensi dari data-data itu sendiri dengan fakta di lapangan itu yang memang perlu diperjelas gitu harmonisasinya seperti apa. Data mungkin berbeda-beda karena metodenya berbeda, tapi selama itu konsisten dan dilakukan dengan sesuai dengan integritas akademik dan metode penelitian yang baik, itu seharusnya tetap bisa diperbaiki agar masyarakat nggak bingung gitu baca datanya seperti apa. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi dengan menjaga resiko dan memperhatikan stabilitas. Seperti tadi ya, pertumbuhan ekonomi yang hanya mengandalkan kepada pengeluaran pemerintah dan pengeluaran pemerintahnya sendiri itu digenjot dari cara-cara yang kurang sesuai, itu tentu juga akan mempengaruhi keberlanjutan di sisi stabilitas dan juga meningkatkan alarming resiko yang muncul gitu. Kemudian yang berikutnya, kualitas lapangan kerja dan struktur lapangan kerja sangat penting untuk memanfaatkan bonus demografi dan penghidupan layak bagi warga negara. Sistem rekrutmen berbasis kompetensi sangat diperlukan untuk diterapkan. Karena kalau enggak ya kasihan ya kita banyak lulusan-lulusan yang hebat-hebat, tapi kemudian mereka akhirnya jadi warga negara lain karena tidak mendapatkan kesempatan di Indonesia. Seperti itu yang sangat kita sayangkan. Kita capek-capek nyekolahin sekolah LPDP, ternyata mereka nggak bisa mendapatkan penempatan yang sesuai dengan bidangnya gitu. Padahal kita sangat butuh tuh naik kelas, Indonesia naik kelas. Jadi ekonomi kita tidak hanya economics of survival saja seperti itu. Kemudian berbagai program prioritas nasional perlu dipastikan memenuhi poin 1 sampai dengan poin 3 seperti itu. Ini sudah 4 hari sejak rilis BPS ya, Bang Awal. Iya. Hari pertama saya analisis perubahan tone narasi saya ini. Hari pertama saya apresiasi sekali. Hari kedua saya mulai berpikir, ini layak nggak sih apresiasinya? Dan sampai sekarang sudah hari keempat, saya ingin memberikan satu pandangan yang sifatnya sangat personal. Kok saya kesimpulannya setelah saya apresiasi, kemudian saya kontemplasi layak atau tidak, saya kesimpulannya ini kualitas pertumbuhan kita sekarang ini pertanyaannya adalah untuk siapa? Izinkan saya punya slide-nya, Bang, karena Ya, silakan. Bang Awal itu sudah bilang bebas apa? Ya, saya mau isu pengangguran. Tapi penganggurannya, karena banyak pengangguran nih di antara kita di pengangguran juga. Kita pengangguran terpelajar ini, parah. Bang Awalnya senyum-senyum. Pengangguran yang produktif. Ini di hari keempat ini saya sampaikan tonnya begini, Bang. Ya. Cuman ilusi ternyata angka pertumbuhan itu. Nah, saya ingin juga menyampaikan data-data lain yang kita bisa memperkuat bahwa sebetulnya ada persoalan mendasar yang terdengar di publik itu sangat kecil sekali karena banyak narasi yang sangat
mengapresiasi ya. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi melihatnya, tadi sudah disinggung oleh Mbak Teresa, tapi saya ingin membuat highlight. Q2 ini di antara para pelaku ekonomi yang lari kencang nih kelihatannya pemerintah. Swasta, rumah tangga, kebanyakan kita lajunya turun. Jadi kalau ibarat kualitas pertumbuhan Q2 ini, maka meskipun tadi angkanya baik ya 5,29, tapi sebetulnya yang lari lebih cepat di antara kita semua ini adalah pemerintah. Tidak diragukan lagi. Angkanya 15,97%. Sementara kita ini konsumsi rumah tangga ya paling rendah malah kalau kita ekskludkan ekspor. Artinya kualitas itu belum merata. Bahkan kalau kita lihat lagi poin-poin pertumbuhan dari Q1 sebenarnya kita ini sedang kalaupun lari, pemerintah pun lari 15,97%, itu sebenarnya larinya sudah melambat. Kelihatan penurunannya minus 5%, PDB-nya sebetulnya kalau dibandingkan Q1, Q2 yang mengalami penurunan. Dan ini apakah ini menunjukkan sebetulnya pertumbuhan kita sudah kepada fase yang lebih realistis dibandingkan di Q1? Nah, itu pertanyaan kami. Kalau mau fokus kepada rumah tangga, ternyata rumah tangga Q2 kita ini itu mengalami fondasi daya beli kelas menengah bawahnya ini mengalami tekanan hebat. Saya tidak mengatakan turun ya, tetapi tekanannya itu begitu hebat. Akibat ada kenaikan biaya pangan, dan ingat di bulan Juni ya orang tua kelas menengah itu mendaftarkan anak-anaknya sekolah, ada peningkatan biaya pendidikan juga ya. Kita ini kampus juga nih merasa bersalah juga nih sebetulnya Bang Awalil ya, penerimaan mahasiswa jalur apapun itu ada kenaikan biaya pendidikan. Mesin swasta tadi saya katakan yang harusnya swasta itu menjadi angkat ya, pemerintah itu kan sebetulnya hanya trigger saja. Sebetulnya kita mengharapkan yang fundamental kuat itu adalah swasta, karena swasta itu membawa lapangan pekerjaan yang berat, yang banyak, lebih banyak daripada negara. Negara ini kan hanya ASN. Kalau swasta ini kan private, pekerja keangkat. Tapi kenyataannya ya tadi, karena yang berlari cepat adalah pemerintah, mungkin ASN di antara pekerja-pekerja yang lain yang paling banyak tersenyum. Termasuk saya nih Bang Awal, saya ini ASN juga, P3K nih Bang Awal, tersenyum walaupun senyumnya senyum nggak merekah gitu ya dibandingkan yang kalau profesi ASN yang lain. Tetapi kalau kita bandingkan kita dengan kelompok masyarakat lain ya, senyumnya kita itu bisa dianggap lebih cerah dibandingkan masyarakat kita. Tapi karena kita adalah seorang pendidik, kita nggak boleh ngurusin diri kita doang kan. Kita senang, yang lain nggak boleh kayak gitu. Logika kita bertentangan dengan seperti itu. Kalau melihat survei, ini Bank Indonesia yang buat, saya nggak ngarang-ngarang, silakan diperdebatkan ke Bank Indonesianya. Tapi survei BI, daya beli menengah kita itu 3 bulan berturut-turut mengalami penurunan. Artinya tadi ini terkonfirmasi lagi, yang lari cepat ini adalah bukan kelas menengah kita. Karena surveinya kelihatan April, Mei, dan Juni itu mengalami penurunan. Baik itu dalam indeks keyakinan konsumen ataupun melihat dalam kondisi ekonomi. Apalagi survei mengatakan penghasilan, lapangan pekerjaan, ya, kepemilikan terhadap barang tahan lama itu mengalami penurunan secara survei, meskipun ada bias, salah bertanya gitu ya. Tetapi kan konsisten nih kita lihat dengan metodologi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dan itu menjadi pijakan ya buat banyak stakeholder termasuk pemerintah. Survei BI ini jadi banyak pijakan melihat kondisi ekonomi. Ini semua terkonfirmasi. Memang betul konsumsi kita bertahan ya. Tetapi kalau kita lihat tabungan menipis, kan sempat dibantah, oh enggak menipis kok. Kalau kita lihat fokus ke surveinya, yang penghasilan 4,3 juta sampai 5 juta yang mereka berpenghasilan itu tabungannya udah habis, Mas. Ya mungkin yang di bawah itu ya, di bawah 4,3 ada kenaikan tabungan. Mungkin yang di atas itu ya, apalagi yang tabungannya di atas 100 miliar itu juga mengalami peningkatan. Tapi yang level 4,3 sampai 5 juta, kemudian ada di level 7 sampai 8 juta berdasarkan survei Bank Indonesia, kalau saya amati, observasi, ini mengalami penipisan tabungan. Artinya memang kita nggak bisa mengeneralisir
pelemahan itu terjadi di semua lini, bahkan ada klaim pemerintah mengatakan, oh enggak, tabungan menguat, bahkan di kalangan menengah yang kategori tertentu ini juga menguat. Iya betul, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, ada certain komunitas di masyarakat kelas menengah itu yang memang dalam kondisi survival mode. Tadi dikatakan memang garis kemiskinan sudah mengalami penurunan, P1 dan P2 persen 1 persen 2 itu memang memburuk kalau kita melihat dari angka dari lebih detailnya lagi. Tenaga kerja ini yang menarik, kalau dibilang angka tenaga kerja itu adalah penurunan ya TPT, tapi kalau kita lihat di semester ini ada tambahan angkatan kerja menjadi 1,86 juta jumlah angkatannya, dan itu kalau kita misalkan lihat dari ada yang lapangan kerja yang terserap itu sebetulnya masih untuk angkatan kerja baru itu masih ada pengangguran. Kita nggak bicara angkatan kerja lama, jadi angkatan kerja barunya itu ada pengangguran. Sehingga di sini menjadi penguat dari argumentasi kami bahwa QQ2 ini kualitasnya bukan untuk semua orang, tapi hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Benchmark lagi dengan berbagai negara, ya harusnya elastisitas pertumbuhan ekonomi kepada kesempatan pekerja itu harusnya berada dengan rata-rata itu, kalau studi IMF itu mengatakan dengan kategori negara berkembang dengan pendapatan menengah itu harusnya elastisitas di atas 0,3 sampai 0,4. Nah, kenyataannya elastisitas kesempatan kerja kita di Q2 ini itu menunjukkan nilai yang rendah 0,25. Artinya kualitas ini pun untuk general saja bahwa pertumbuhan kita secara elastisitas terhadap kesempatan kerja itu mengalami penurunan dari benchmark. Spending kita belum produktif. Jadi yang dikatakan spending pemerintah itu sebenarnya dalam kategorinya adalah sektor non-produktif. Kenapa non-produktif? Karena kebanyakan mereka hanya programnya adalah kayak MBG, kasih makan, makanannya selesai, tidak ada investasi lebih lanjut. Meskipun ada mengatakan investasi pendidikan, tetapi makanan selesai. Beda kalau kita berinvestasi, program APBN itu diarahkan untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Begitu orang sudah masuk lapangan pekerjaan, dia akan terus bekerja setiap bulan selama dia masih punya pekerjaan itu. Nah, itu yang saya katakan. Jadi dalam hal spending pemerintahnya pun yang katanya kecepatannya 15,97% tadi, itu sebenarnya kalau kita bedah lagi lebih dalam itu lebih banyak kepada non-productive approach. Habis pakai bantuan sosial, habis pakai MBG, habis pakai. Nah, ini menjadi pertanyaannya adalah apakah kita mau seperti ini. Yang terakhir, kalau kita melihat tadi sudah disebutkan dari 10 orang tenaga kerja, dari 10 orang pekerja yang ada di Indonesia, 4 diantaranya adalah pekerja formal, sedangkan 6 diantaranya adalah pekerja informal. Bahkan dalam BPS itu, dalam membuat TPT-nya itu, mereka mengatakan ketika orang itu berpindah dari pekerja formal, katakanlah dia tadi seorang pekerja di sektor manufaktur, kemudian dia di PHK, dan kemudian dia mengambil pilihan jadi buruh atau jadi driver ojek yang sebetulnya adalah itu informal, maka dalam data BPS-nya masih dikatakan dia adalah pekerja. Artinya data yang ada yang disampaikan oleh BPS terkait ketenaga kerjaan itu tidak menunjukkan kualitas, tidak bercerita bahwa ada orang yang bekerja tadinya enak penghasilannya, sektor formal, ada perlindungan sosial di situ, tetapi ketika dia berpindah menjadi pekerja informal, dikatakan dalam data BPS masih tetap bekerja. Padahal kualitas pekerjaannya atau perlindungan pekerjaannya itu menjadi melemah. Nah, ini yang tidak tercapture, saya kira mungkin narasi ini narasi kecil suaranya di publik bahwa kualitas ini atau pendataan ini pun masih problematik, Bang Awalil.